Selamat pagi, salam sehat, dan selamat hari Minggu. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih dimungkinkan ibadah pada pagi hari ini, walaupun ibadah kita masing-masing di rumah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan dalam tuntunan tema buah ketaatan. Kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penuntun segala kebenaran. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Allah Bapa Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Ya, sidang jemaat, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 13 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya membacakan kalimat yang menonjol keluar dan sidang jemaat membaca kalimat yang menonjol ke dalam. Doa kepercayaan untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati.
supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Untuk mengaminkan pembacaan Mazmur kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A ayatnya yang pertama. Datanglah ya sumber. Mari kita berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ 280 ayatnya yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaanmu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa, ampuni dan kasihanilah kami. Kita puji Tuhan dari nyanyian Pak Pudian Eknit 6. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Sidang jemaat, tibalah saatnya kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan kita dari Yesaya pasal 1 ayatnya 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sambil pundi kita jalankan, kita menyanyi dari PKJ 149 ayatnya yang pertama dan ketiga. Senangkan lagu baru, senang
kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, kepadamu kami datang merendahkan diri Tuhan, mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana kami telah membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, semoga berkenan di hadapan-Mu. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, ajarlah kami selalu menggunakannya dengan baik di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Allah Bapa, inilah doa kami, doa ungkapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayatnya yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persiapkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan hari ini. Bacaan yang pertama dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Bacaan yang pertama dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kegelapan dosa, kami tidak mampu melihat terang-Mu. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun kami kepada kebenaran-Mu, agar kami mengerti, mengenal apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami ketika sungguh-sungguh kami melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua bujang beserta Ishak anaknya, dan membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu itu, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakannyalah di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengeluarkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan 23. Firman Tuhan berbunyi demikian, dengan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali lagi tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia,
karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan yang sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa tekun dan setia membaca, merenungkan sabda Tuhan, merenungkannya dalam kehidupan kita. Amin. Kure sumanga puang tukadami. Tema kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, buah ketaatan, atau dalam bahasa Toraja, Buana Kameng Kaulan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ketika Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Abraham tentunya tergoncang jiwanya malam hari itu. Tiba-tiba suara Tuhan datang kepadanya untuk mempersembahkan anak tunggalnya, yaitu Ishak. Sebagai seorang bapa yang diminta untuk mempersembahkan anaknya sendiri, ia pasti benar-benar bergumul. Bukankah Allah pernah menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar seperti debu pasir banyaknya? Tetapi bagaimana hal itu akan terjadi jikalau sekarang Allah meminta Ishak anaknya untuk dipersembahkan? Dan lagi umur Abraham sudah tua dan istrinya Sarah sudah mati haid. Itu berarti
amat kecil peluang bagi Abraham dan Sarah untuk mendapatkan anak yang baru untuk menggantikan Ishak yang akan dikorbankan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, keesokan harinya Abraham pagi-pagi benar sudah bangun dan keluar dari kemahnya. Ia tetap menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Ia pun berangkat menuju ke tempat yang ditentukan Allah. Ketika Ishak mempertanyakan, di mana anak domba yang akan dikorbankan? Abraham pun berkata, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Dan di saat kritis, ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak, Allah benar-benar menyediakan pengganti, yaitu seekor anak domba yang jantan. Nah, domba jantan itu melambangkan kurban Kristus di kayu salib. Kematian Kristus menjadi pengganti terhadap kematian yang seharusnya kita tanggung. Melalui kematian Kristus kita diselamatkan, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba-hamba kecemaran dosa dan kedurhakaan. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 6, secara khusus di ayat 19. Karya keselamatan Allah yang menyediakan dalam tanda kutip pengganti menempatkan kita sebagai umat yang seharusnya menikmati pembebasan dari kuk atau belenggu kuasa dosa. Namun dalam praktik amat disayangkan kita merespon karya Allah itu dengan terus berkanjang di dalam dosa. Karya Allah yang menyediakan seharusnya akan membawa kelegaan, yaitu keselamatan jikalau kita hidup dalam ketaatan melalui pengudusan. Sebab dalam pengudusan kita tidak lagi menanggung dosa yang menindih dan menindas hati nurani kita. Dalam pengudusan kita dapat menikmati hidup yang berkualitas dalam berkat Tuhan. Tanpa hidup kudus, kita seringkali mengalami konflik-konflik batin yang pada akhirnya mendorong kita untuk berselisih dengan sesama kita. Dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, Tuhan Yesus mengajak semua orang percaya untuk menyambut para utusan Tuhan dengan penuh keramahan. Karena sikap demikian adalah wujud dari ketaatan dan akan menghasilkan buah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara-saudara, utusan Tuhan itu dalam konteks jemaat adalah majelis gereja, pendeta, penatua, diaken. Dalam konteks keluarga, utusan Tuhan itu bisa suami kita, istri kita, atau anak-anak kita. Dalam masyarakat, utusan Tuhan mereka adalah pemerintah atau pengayom kita selaku masyarakat. Gereja membutuhkan anggota jemaat yang mampu memperlakukan orang lain, para pendeta, para penatua, dan diaken sebagai sahabat-sahabat Allah. Demikian pun sebaliknya. Dan gereja pun membutuhkan sesama anggota majelis gereja yang memperlakukan rekan-rekan sekerjanya sebagai majelis gereja, sebagai sahabat-sahabat Allah. Tanpa persahabatan yang tulus sebagai landasan hidup persekutuan, gereja akan menjadi sarang para pengkhianat dan orang-orang munafik. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan melalui tindakan kasih kita kepada sesama? Percayalah, ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, kita akan menikmati buah yang baik. Kalau minggu ini kita peringati sebagai Minggu Trinitas, maka kita percaya Allah yang esa itu adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan, dan juga sumber berkat. Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan kebutuhan kita sesuai anugerahnya. Melalui Minggu Trinitas, gereja menegaskan
kesaksian imannya bahwa seluruh karya Allah yang menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membaharui didasarkan pada tindakan Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal berarti Allah itu satu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi atau oknum. Ia terus memelihara kita. Allah Tritunggal terus memelihara kehidupan kita dan memampukan kita untuk terus beriman kepadanya melalui ketaatan kita untuk hidup seturut kehendaknya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita hening sejenak, kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat padamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu, bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun. Mampukan kami untuk meyakini akan kuasa kasih-Mu, agar kami selalu taat mengikuti bimbingan Roh-Mu, agar kami jangan sampai jatuh ke dalam dosa, tetapi selamat sampai kepadamu, meniti jalan hidup yang penuh tantangan dan cobaan. Ya Bapa, berilah kami semangat ketaatan sejati. Kiranya kuasa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama kami selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan bersehati dalam doa syafaat. Kita bersama-sama menaikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya dan memohon kekuatan kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ia sumber hidup dan kekuatan bagi kami. Kami bersyukur karena kami diperkenankan lagi untuk bersekutu walau dari rumah kami masing-masing melalui siaran ini. Namun kami yakin sukacita di dalam Tuhan tetap menjadi bahagian hidup kami ketika kami sungguh merendahkan diri di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan kepelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghiburkan kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, berilah kesabaran dalam menjalani perawatan serta kekuatan iman bagi mereka dalam kelemahannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Ajar kami untuk memaknainya dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Majelis gereja, organis, kantoria, kameramen atau tim multimedia Jemaat Landraki Biringkanaya, para pegawai gereja dan semua yang telah mempersiapkan siaran ini. Biarlah semua yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami pun bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara yang mengalami pertambahan usia setahun,
Lengkapilah sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ajarlah kami terus untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang, sedih, susah maupun duka. Tuhan kiranya menuntun kami di sepanjang minggu ke depan. Tuhan terus memberikan kesehatan, kemampuan di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, baik selaku Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, dan anak-anak. Kiranya apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami boleh terwujud. Inilah doa syukur serta permohonan kami ya Tuhan. Terimalah karena semuanya ini kami pertaruhkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Ia sendiri mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita puji Tuhan dari PKJ 251 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, bagai kapal yang berlayar. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu, jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhanlah yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia. Karena itu, tetaplah hidup dalam ketaatan pada Tuhan dalam segala kondisi hidup kita. Tuhan menuntun kita. Segenap majelis yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah terlibat pada pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 412 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.